Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknologi Informasi, tepatnya Pirat Animation. Pada produk kalian kali ini, kami akan menjelaskan produk kami animasi 3D dengan judul Gelma The Little Girl. Selanjutnya, anggota kelompok kami, yang pertama ada Alif Rizky Saputra, kedua Arya Syafaripai, ketiga Andreas Rizky Fahrizal, keempat Gali Mayora, dan terakhir Rahma Rianti. Timeline produksi kami di tahap development pada bulan Maret 2023, dilanjutkan praproduksi pada bulan Maret sampai Mei 2023, lanjut ke produksi di bulan Juni 2023, dan pasca produksi kami di bulan Juli 2023. Pada tahap development atau ide cerita, menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Gelma yang memiliki mainan baru. Namun dikarenakan mainan kesayangannya kotor, jadi dilupakan. Kami mengambil referensi cerita dari Toy Story, di mana di dalam Toy Story semua bendanya itu hidup. Nah, pada praproduksi, konsep art, storyboard, modeling, texturing, dan rigging. Software yang kita gunakan, yang pertama ada Adobe Photoshop 2020, Autodesk Maya 2023, Blender, Adobe Substance, Adobe Premiere 2020. Untuk praproduksi, dari konsep art sampai storyboard menggunakan Adobe Photoshop. Untuk produksi, modeling menggunakan Maya dan Blender, texturing menggunakan Adobe Substance, rigging karakter menggunakan Maya, dan animating pun di Maya. Dan untuk pasca produksi menggunakan Blender dan compositingnya ada di Adobe Premiere. Oke, selanjutnya untuk konsep art dan storyboard akan saya jelaskan. Jadi pada pembuatan konsep karakter ini, saya menggunakan tools wet watercolor brush dan G-Pen brush. Kemudian pada Photoshop, saya menggunakan rounded brush tool. Salah satu contoh modeling properti di Maya, di sini base utamanya menggunakan tiap, lalu menggunakan tools di deform, non-linear, lalu disetting menjadi band. Di band atribut ini diatur sesuai dengan keranjang dan contoh yang sudah ditentukan. Adapun pada modeling karakter tersendiri, tahapan dan tekniknya itu ada beberapa, yaitu yang pertama menggunakan basic mesh seperti yang dilakukan oleh modeling property juga, yang kemudian menggunakan settingan edge modifier yaitu mirror untuk bantuan pembentukan modeling karakter pada bagian sisi sebelahnya agar bentuk karakter sama antara kanan dan kiri. Kemudian selain menggunakan settingan edge modifier mirror, digunakan juga subdivision surface berguna untuk penyesuaian bentuk modeling agar tidak berbentuk kotak-kotak. Dan terakhir, yaitu ketika bentuk model karakter sudah jadi, ditambahkan metode shade smooth agar bentuk karakter tampak terlihat lebih halus. Adapun juga untuk texturingnya sendiri, metode mapping dalam teknik yang digunakan sebelum pemberian tekstur di Substance, objek masih di mapping terlebih dahulu agar pengkomposisian tekstur di Substance jadi lebih rapi. Adapun format yang diimportkan ke dalam Substance ialah FBX. Dalam proses texturing ini, Substance banyak berbagai macam tekstur yang telah disediakan, sehingga kita tinggal kasih tambahan modifikasi pada tahapannya seperti masking dan penambahan efek sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah tahap rigging karakter. Pada kali ini kami menggunakan dua metode yang berbeda. Yang pertama menggunakan Human IK dan manual. Pada Human IK, di sini bisa dibedakan otomatis dari setiap pengerjaannya. Di Human IK kita juga bisa membuat kontrolnya secara aktif. Sementara pada manual rigging pada karakter ini dilakukan secara manual dengan menyusun join-join yang sudah ada dan membuat kontrol sendiri dengan tidak manual. Masuk ke bagian animating, yaitu pada tahap animating di Autodesk Maya, untuk sistemnya yaitu melalui import aset reference editor. Gunanya agar ketika karakter rusak, itu bisa di-refresh jika suatu waktu terjadi error. Nah, kemudian dalam proses penganimasiannya tentunya menggunakan metode 12 prinsip animasi. Yang pertama itu ada post to post, kedua in between dan follow through merupakan metode prinsip animasi yang selalu dipakai dalam proses animasi pada film ini. Adapun tahapan yang diterapkan dalam penganimasian ini adalah proses blocking, breakdown, dan juga finishing. Proses rendering pada tahap render menggunakan metode pada software Blender, di mana output render menggunakan formatif dan jenis render yang dipilih menggunakan teknik EV agar kualitas gambar yang dihasilkan lebih maksimal. Selanjutnya ke post production. Yang pertama yaitu ada compositing. Pada proses compositing
Di After Effects, semua hasil render animasi yang berformat JPEG atau TIF dijadikan satu sehingga dengan cara image sequence agar bisa menjadi sebuah video berformat MOV. Editing dan rendering. Video hasil compositing digabungkan menjadi satu pada Premiere Pro dengan melakukan penambahan penggabungan aset sound yang telah dipersiapkan ataupun teknik yang digunakan dalam rendering, yakni opacity dan bluish ataupun fungsi dan kegunaan teknik tersebut. Opacity memberikan efek mata kedip pada MOV mata karakter dan bluish memberikan efek blur pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.